Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Arvina, NPM 2003011097, jurusan Ekonomi Syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan definisi amali, filsafi, dan akhlaki. Yang pertama ada definisi amali yang terdapat dari 4 aspek. Aspek pertama yaitu syariat. Secara umum, syariat merupakan hukum atau segala ketentuan yang ditetapkan oleh Allah yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia di dunia, mulai dari urusan hubungan antar manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia, kunci menyelesaikan masalah kehidupan baik di dunia dan akhirat, rukun, syarat, halal haram, perintah dan larangan, dan sebagainya. Sumber syariat sendiri berada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang aspek kedua terdapat tarikot. Thariqat digambarkan sebagai jalan yang berpangkal pada syariat, jadi jalan utamanya adalah syar'i. Sedangkan anak jalan disebut thariq, sehingga dapat disimpulkan untuk menuju thariq, seseorang harus melewati syar'i. Maksudnya, sebelum mempelajari thariqat, para sufi wajib memahami syariat terlebih dahulu, sebab syariat adalah pangkal dari suatu ibadah. Yang ketiga, aspek hakikat. Secara garis besar, hakikat merupakan ilmu yang digunakan untuk mencari suatu kebenaran sejati mengenai Tuhan. Dan yang terakhir ada aspek ma'rifah. Ma'rifah didefinisikan sebagai kumpulan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan amalan ibadah yang merupakan perpaduan dari syariat, thariqat, dan hakikat, di mana nantinya ilmu ini digunakan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mendalam melalui sanubari atau mata hati. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang definisi filsafi. Di sini, definisi filsafi ini terdapat definisi proses dan definisi hasil. Yang dimaksud dengan definisi proses adalah filsafat adalah cara berpikir radikal, spekulatif, dan universal terhadap hakikat segala sesuatu. Dan yang dimaksud dengan definisi hasil adalah filsafat ialah hasil pemikiran manusia yang bersifat radikal, spekulatif, dan universal dengan hakikat segala sesuatu. Dan yang terakhir ada definisi akhlaki. Kata akhlak diartikan sebagai suatu tingkah laku, tetapi tingkah laku tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang, tidak cukup hanya sekali melakukan perbuatan baik atau hanya sewaktu-waktu saja. Seseorang dapat dikatakan berakhlak jika timbul dengan sendirinya, didorong oleh motivasi dari dalam diri, dan dilakukan tanpa banyak pertimbangan pemikiran, apalagi pertimbangan yang sering diulang-ulang, sehingga terkesan sebagai keterpaksaan untuk berbuat. Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan keterpaksaan, bukanlah pencerminan dari akhlak. Berikut presentasi saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.